Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kembali kita berjumpa di channel yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masih membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan si kecil. Di dalam sejarah kita menemukan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif guna untuk mendapatkan sambutan yang hangat disebabkan perlakuan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah di Makkah, maka beliau pergi ke Taif dengan harapan dakwah beliau diterima oleh orang-orang Taif. Sesampainya beliau di Taif, ternyata beliau tidak mendapatkan harapannya. Malah sebaliknya, bukan sambutan yang hangat yang beliau dapati, malah sebaliknya beliau dihina, beliau diusir oleh orang-orang Taif. Bahkan anak-anak kecil melempari batu kepada beliau, sehingga membuat Zaid bin Harithah yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berlumuran darah. Maka perlakuan yang keji dan kejam yang dilakukan oleh orang-orang Taif itu membuat iba malaikat penjaga gunung Taif, karena Taif ini merupakan sebuah lembah yang berada di antara beberapa gunung. Maka malaikat yang menjaga gunung itu datang menawarkan jasa kepada Nabi. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, maukah engkau saya hantamkan kedua gunung Taif ini kepada mereka sehingga mereka semua binasa?" Apa kata Nabi? Tidak. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluar dari sulbi-sulbi mereka, dari tulang rusuk mereka, dari rahim-rahim mereka, orang-orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi Muhammad berharap agar keluar dari sulbi mereka, padahal saat itu belum tahu kita apakah akan lahir atau bagaimana. Tapi Nabi senantiasa berharap baik kepada setiap orang yang dijumpai oleh beliau. Kalau tidak dianya secara langsung, paling tidak keturunannya baik. Ada beberapa pelajaran di sini. Pertama, bahwa setiap kita berjumpa dengan orang lain, kalau dia adalah orang yang muslim, kita doakan mudah-mudahan tambah kuat keimanan dan keislamannya. Kalau dia adalah orang yang bejat, kita doakan mudah-mudahan dia segera bertaubat. Kalau dia adalah orang yang non-muslim sekalipun, kita berharap mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan, paling tidak keturunannya yang mendapatkan hidayah. Itu sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ditanamkan oleh setiap manusia ketika dia berhadapan dengan siapapun. Kalau dia berjumpa dengan orang soleh, mudah-mudahan ditambahkan kesolehannya sehingga kita bisa mendapatkan syafaat kelak, atau kita bisa mendapatkan keberkahan darinya. Nah, ini Nabi Muhammad mendoakan orang-orang yang masih belum lahir. Nah, di sini pentingnya niat dan doa dari seseorang di dalam beraktivitas di dalam hidup. Artinya, sebelum kita memiliki anak hadir ke muka bumi ini, maka perlu itu doa, perlu ditanamkan niat-niat yang baik. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala beliau menganjurkan untuk menikah, setiap pemuda yang akan melakukan pernikahan, maka Nabi mengikatkan pertama kali dengan niat yang baik agar nanti mempunyai keturunan, di mana keturunan itu
dapat membahagiakan beliau, menyenangkan beliau, membanggakan beliau. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul walud wal wadud fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah orang-orang yang penyayang, al-wadud. Wal walud, orang yang banyak anak, yang subur. Ayo perbanyak anak. Kenapa? Karena saya nanti akan membanggakan kalian di hari kiamat di kalangan umat-umat yang lain. Artinya sebelum mereka lahir ke muka bumi ini, Nabi telah mempersiapkan agar ada niat yang kuat di dalam hati setiap orang tua, agar anaknya nanti yang lahir itu menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad, menjadi umat yang berkualitas, menjadi kader yang berkualitas, menjadi generasi yang baik yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh bahkan sebelum hamil, bahkan sebelum nikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis beliau mengatakan, takhayyaru linutafikum. Carilah engkau tempat untuk meletakkan benih kamu. Letakkan benihmu di tempat yang subur. Artinya letakkan benihmu di tempat yang baik, sehingga kalau keluar nanti akan keluar yang baik. Kalau kita akan menikah, carilah orang-orang yang soleh ataupun solehah, sehingga mereka nanti punya keturunannya pun juga menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Itu anjuran Nabi. Sebelum menikah sudah harus berpikir agar kita nanti mempunyai generasi yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Para generasi milenial yang masih belum melangsungkan pernikahan, tanamkan niat sejak saat ini agar nanti kalau sudah menikah akan melahirkan generasi emas yang dapat dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau Nabi Muhammad menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah, yang digelari dengan Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri. Karena selepas wafatnya Sayyidah Khadijah yang mengurusi Nabi Muhammad, yang bersedih dan menghibur Nabi Muhammad, itu adalah Sayyidah Fatimah. Sehingga beliau masih kecil, masih belia, sudah merasakan bagaimana menjadi seorang ibu daripada ayahnya sendiri yang saat itu mengalami tekanan disebabkan dakwah yang beliau sebarkan. Nah, tentu Fatimah adalah orang yang paling dicintai. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang lebih dicintai di hati Nabi Muhammad melebihi Fatimah. Beliau juga yang mengatakan, Fatimah bid'atun minni, yassiruni ma yassiruha wa yaqbiduni ma yaqbiduha. Katanya, Fatimah adalah bagian dariku, yang membuat dirinya sedih saya pun akan sedih, yang membuat dirinya bahagia senang saya pun akan senang. Itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Putri tercintanya ini Fatimah akhirnya kawin dengan seorang pemuda yang dibanggakan oleh beliau. Pertama kali anak kecil yang masuk Islam di zaman pertama disebarkannya dakwah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dinikahkan. Ketika dinikahkan, maka beliau banyak berdoa sekali. Ketika sudah selesai prosesi pernikahan, resepsinya sudah selesai, mereka akan berjumpa dan berkumpul di dalam sebuah ruangan. Maka beliau memanggil keduanya, sini Ali, sini Fatimah. Dipercikan kepada keduanya air agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya melambangkan air adalah lambang kehidupan. Kemudian didoakan, ya Allah berkailah keduanya. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma'huma fi khair. Kumpulkanlah keduanya di dalam kebaikan. Kemudian Nabi mempersilahkan keduanya masuk, dan beliau berdoa panjang begitu di depan pintu setelah pintu terkunci. Dan di antara doa beliau mulai dari
sebelum keduanya masuk ke dalam kamar, beliau berdoa, Allahumma khruj minhumal katsirut thayyib, Allahumma khruj minhumal katsirut thayyib. Ya Allah, keluarkanlah dari keduanya, dari rahim Fatimah dan dari sulbi Ali bin Abi Thalib, al-katsir at-thayyib, keturunan-keturunan yang banyak, yang baik, yang berkualitas. Makanya kita saksikan saat ini dalam dunia Islam betapa banyak keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ali dan Fatimah ini. Mereka adalah para aulia, mereka adalah para ulama, mereka adalah para dai yang menyebar di seluruh dunia, menyebarkan kebaikan dan risalah daripada Datu. Itu adalah harapan Nabi Muhammad sebelum mereka lahir, sebelum mereka wujud di muka bumi ini, telah didoakan oleh Nabi. Allahumma khruj minhumal katsirut thayyib, keluarkanlah dari keduanya keturunan-keturunan yang banyak dan yang baik. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an diajarkan bagaimana pengaruh niat dan doa. Cerita tentang Sayyidah Maryam binti Imran. Maryam ini tidak lahir begitu saja, akan tetapi tidak lepas daripada niat suci orang tuanya, tidak lepas daripada doa mulia yang pernah dipanjatkan oleh ibunya Sayyidah Hannah. Sehingga saat itu ketika merasa dirinya hamil, maka dia berdoa dan menanamkan niat, ya Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saat ini saya hamil. Nah, kalau hamil apa yang harus dilakukan? Saat ini saya hamil, maka saya nadarkan nanti kalau dia lahir, biar dia mengabdi ke rumahmu Baitul Maqdis. Itu yang diinginkan, niat mulia daripada ibu daripada Sayyidah Maryam. Akhirnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan doa hamba-hambanya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i. Saya akan merespon, menjawab, mengabulkan setiap permintaan hamba-hambaku. Nah, itu doa. Doakan anak-anak kita, doakan putra-putri kita. Doa itu sangat penting, pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan sebelum mereka lahir, bahkan sebelum mereka menjadi cabang bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Makanya Nabi senantiasa rahmat, Nabi sangat senantiasa memperhatikan. Bahkan meskipun anak itu adalah anak yang tidak terhormat, mohon maaf, dalam artian dia adalah anak zina. Ada seorang wanita melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan zina. Kata Nabi, saat ini saya hamil daripada perlakuan zina itu. Kata beliau, ya sudah, saya minta dihukum ya Rasulullah. Kalau begitu tunggu sampai kamu lahir. Ditunggu sampai lahir. Artinya Nabi tidak mau mencegah sebuah kesempatan seseorang untuk hidup di muka bumi ini. Nabi mempunyai rasa rahmat meskipun itu berada di dalam perut ibunya, dan itu berasal daripada nutfah, daripada benih yang tidak terhormat, anak haram istilahnya, anak zina, tapi tidak lepas daripada perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika seseorang sudah memasuki masa hamil, maka perlu diperhatikan. Dia banyak berdoa kepada Allah, baik laki-lakinya, suaminya, atau istri yang sedang hamil itu. Dan bagi seorang ayah atau calon ayah, diusahakan jangan sampai istrinya atau dirinya memakan daripada makanan yang haram. Perhatikan, karena setiap sesuatu yang kita konsumsi itu menjadi benih daripada bayi yang akan lahir ke muka bumi ini. Nah, inilah perhatian
bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan calon-calon bayi, di mana mereka adalah calon-calon umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hal itu sebelum lahir ke muka bumi ini, kalau itu sebelum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perlakuan Nabi Muhammad ketika mereka lahir menjadi seorang manusia, menjadi bayi mungil yang mengenal dunia ini. Tentu Nabi Muhammad mempunyai perlakuan yang istimewa dan kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita untuk senantiasa menanamkan niat yang baik untuk anak-anak kita dan mendoakan mereka, di mana Nabi Muhammad mengatakan doaul walid di waladihi kadu'ain nabi li ummati. Doa orang tua terhadap anak itu seperti doa seorang nabi terhadap umat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.